Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek PBO. Aplikasi yang kami buat adalah aplikasi absensi online yang berbasis website. Sebelum kami melangkah lebih masuk ke dalam aplikasinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Munawir dengan NIM 202112013. Dan saya Ayu Rizmi dengan NIM 211 dan saya Mutmainah dengan NIM 2011211. Saya Willy Siarani dengan NIM 201121057. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam aplikasinya. Jadi dalam aplikasi ini mempunyai dua level. Yang pertama yaitu level admin sebagai manajer, dan yang kedua yaitu level user sebagai karyawan. Metode pengembangan aplikasi yang kami gunakan adalah metode Agile. Metode Agile seperti Scrum dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi absensi karyawan. Karena metode ini melibatkan pembagian menjadi literasi pendek yang disebut sprint, karena aplikasi kami yang kami buat melibatkan beberapa tim sehingga sangat cocok metode kerja yang kami gunakan untuk pengembangan software aplikasi. Ini saya bagian membuat database absensi. Nah, di absensi ada 4 tabel. Yang pertama absensi, yang kedua divisi, yang ketiga jam, dan yang keempat tabel user. Nah, di dalam tabel absensi ada 5 kolom. Yang pertama ID absen, yang kedua tanggal, yang ketiga waktu, yang keempat keterangan, dan yang kelima ada ID user. Nah, yang kedua tabel divisi ada 2 kolom. Yang pertama ID divisi dan yang kedua adalah nama divisi. Yang ketiga tabel jam. Tabel jam ada 4 kolom. Yang pertama ID jam, yang kedua startnya, dan yang ketiga finish, dan yang keempat ada keterangan. Yang keempat ada tabel user, ada 10 kolom. Yang pertama ID user, yang kedua nick, yang ketiga nama, yang keempat telepon, yang kelima email, yang keenam foto, yang ketujuh deskripsi, yang ke-8 username, yang ke-9 password, yang ke-10 adalah Baik, kita akan memasuki bagian dari model yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ada absensi, divisi, ada bagian jam, dan kemudian ada bagian user. Kemudian di bagian absensi, di garis ke-8 itu akan menghubungkan ke database. Kemudian di bagian revisi, di sini juga akan menghubungkan ke bagian database. Kemudian di bagian jam, ini juga akan menghubungkan ke bagian database. Bagian yang terakhir yaitu karyawan yang akan menghubungkan ke database. Kemudian di bagian user itu ada menghubungkan ke database.
Nah, Termitius ini merupakan bagian yang akan tampil di interface. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama status, tanggal absen masuk, absen pulang. Ini merupakan views absen. Yang kemudian ada list karyawan. List karyawan ini merupakan bagian program yang akan menampilkan daftar-daftar nama-nama karyawan. Kemudian ada bagian detail. Detail ini merupakan bagian yang akan tampil di database, yaitu laporan absen bulanan karyawan. Kemudian ada di bagian karyawan. Yang pertama create. Create ini adalah program yang digunakan untuk menambahkan karyawan. Kemudian edit. Edit ini untuk mengedit data karyawan. Kemudian ada index. Index ini adalah tampilan program yang akan tampil di tampilan karyawan. Kemudian ada dashboard. Dashboard ini adalah halaman dashboard. Kemudian divisi. Divisi ini adalah program yang merupakan program yang akan menampilkan tampilan divisi di interface. Ya, ada edit profile, yang dimana edit profile ini digunakan, program ini digunakan agar karyawan bisa mengedit profil diri masing-masing. Kemudian ada jam. Jam ini adalah program yang akan menampilkan jam kerja masuk dan pulang karyawan. Kemudian ada login. Nah, bagian login ini program yang digunakan untuk login ke aplikasi, bisa melalui admin dan user. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan interface-nya. Jadi di dalam aplikasi ini saya akan logout dulu. Jadi saya akan menjelaskan dari awal. Jadi karena saya adalah admin, jadi saya menulis nama saya sendiri yaitu Ahmad dan ya passwordnya sama. Langsung masuk ke dalam. Dan ini login awalnya. Jadi ini tampilan awal dari dashboard. Lalu di sini ada profil, yang dimana profil ini kita bisa mengubah data profil pribadi saya, seperti kayak foto profilnya bisa dirubah, nick, nama lengkap, nomor telepon, email, dan juga kita bisa juga merubah username dan passwordnya. Lalu di sini ada jam kerja. Di sini melihat jam kerja karyawannya. Jadi jam kerjanya itu mulainya dari masuk dan juga pulang. Di sini juga ada aksinya edit. Jadi bisa diedit. Jadi jam masuknya itu bisa dirubah kapan, lalu jam keluarnya juga bisa dirubah jam kapan. Lalu di sini ada divisi. Divisinya ini karyawan semuanya ada di sini. Di sini juga bisa diedit. Ada juga hapusnya. Lalu ke karyawan. Nah, ini adalah karyawan adalah sebagai user. Di sini juga bisa diedit. Bisa diedit seperti bisa merubah nick, nama lengkap, nomor telepon, email, divisi, dan juga akun juga bisa dirubah. Lalu kita ke absensi. Absensi ini bisa juga melihat aksinya. Jadi di dalam absensi ini contoh seperti Weldy Saranibasa bisa melihat secara keseluruhan absen yang telah dia lakukan selama bekerja di dalam perusahaan ini. Lalu saya di sini login sebagai user atau sebagai karyawan.
Ini kita login sebagai user atau sebagai karyawan. Nah, jadi ini adalah tampilan dari sebagai user atau karyawan. Dashboardnya sama seperti admin. Lalu kita ke profil, sama juga seperti admin tadi yang sebelumnya. Bisa merubah nick, nama lengkap, dan lain-lain, dan juga bisa merubah akun. Lalu kita ke absen. Nah, di dalam absen dalam karyawan sebagai user ini, dia itu cuma bisa uh, mengisi absen masuk dan juga absen keluar. Contohnya itu mungkin saya pencet absen masuk, dia otomatis langsung masuk ke dalam masuk ke dalam absen bulanannya. Lalu lanjut kita ke absensiku. Untuk mengecek absen keseluruhan setiap bulannya itu, jadi bakal muncul laporan hasil pekerjaannya. Baik, di sini kita akan membuka aplikasi web yang sudah kita hosting, yaitu absensikaryawan.cloud. Dan di mana absensikaryawan.cloud ini merupakan primary domain dari absensi karyawan. Nah, yang di bawahnya itu merupakan subdomain dari absensi karyawan. Di sini saya akan membuka subdomain saya, yaitu wldsb.absensikaryawan.cloud. Nah, jika sudah, berikut adalah tampilan absensi online berbasis web, yang dimana di sini menggunakan nama saya, tapi tetap tersambung ke domain utama, yaitu absensi karyawan. Oke, lanjut. Di sini saya juga membuat domain subdomain sendiri, yaitu Munawir absensi karyawan.cloud. Dan ini adalah tampilannya. Lanjut buat Ainul Ismi. Di sini saya juga membuat subdomain yang bernama ainulismi.absensikaryawan.cloud. Kemudian ini tampilan aplikasi absensi online berbasis website. Oke, selanjutnya untuk Mutmainnah. Baik, di sini saya juga membuat subdomain Mutmainnah absensi karyawan. Kemudian berikut tampilannya. Ya, mungkin ini adalah tampilan dari aplikasinya. Mungkin sekian dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan pada aplikasi ini, kami mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.